everyone, welcome back to my YouTube channel Audin Natania. Jadi yang belum tahu gue siapa, hai, nama gue Audin Natania. And welcome back to Curcol sama Bapak Series dimana kita akan membahas masalah kehidupan sehari-hari, mental health, dan relevansinya sama firman Tuhan. Nah guys, tadi itu gue lagi mainin lagu berjudul Jujur oleh Sydney Muhede. Nah, di episode kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang sangat berkaitan sama lagu ini. Penasaran kan? Oke, now let's get started. Nah, aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Kalian pernah gak sih ngalamin kalian tuh lagi hatinya lagi berat banget, lagi capek banget. Terus misalnya kalau ditanya orang, "Hi, how are you?" And then kalian bilang, "Ya, aku nggak apa-apa kok." Terus kayak sok-sok kuat gitu di depan mereka. And then pas pas ke kamar, aduh bingung mau cerita ke siapa ya. Gue keep aja deh sendiri beban hati gua gitu. Saudara lagi sibuk, mama papa juga lagi sibuk, semuanya lagi sibuk, bahkan sahabat kalian lagi sibuk. Atau misalnya kalian lagi berberat hati gitu ya, ada beban di hati, tapi kalian doanya itu rapi banget gitu ya. Jadi kayak ada pembuka, isi, penutup. Nah, siapa yang kayak gitu? Nah, tos dulu dong. Gue juga dulu kayak gitu. So, dulu sebelum gue bener-bener bisa kenal Tuhan lebih lagi itu gue doanya bener-bener terstruktur. Jadi ada pembuka, isi, penutup. Jadi pembukanya tuh kayak puji-pujian dulu ke Tuhan, Engkau Allah yang agung segala macam. Terus ada isinya. Isinya biasanya gue doain orang-orang lain dulu. Habis orang-orang lain, terus baru terakhir itu gue doain keinginan gue gitu. Tapi doain orang lainnya itu cepet banget lah. Habis itu doain keinginan gue itu porsinya gede gitu. Pokoknya rapih, bener-bener rapi serapi itu. Tapi lama-lama ada mentor rohani gue di gereja gue, negur gue gitu. Dia bilang, "Di, nggak boleh kayak gitu, kalau doa itu ngalir aja, anggap Tuhan itu ya sebagai sahabat, sebagai temen deket, sehingga kalau doa itu kayak kita ngobrol sama sahabat kita." Nah, sejak itu ya aku mulai berdoa tuh seperti itu. Dan ada kejadian di minggu ini di mana pada saat aku berdoa seperti itu, aku ngalir doanya, terus ternyata Tuhan kasih kelegaan di hati aku gitu. Karena aku bener-bener jujur dan transparan sama Tuhan. Nah, hari ini tuh topiknya yaitu tentang bagaimana sih kita itu berdoa tapi bener-bener apa adanya sama Tuhan, bener-bener nggak nutup-nutupin, bener-bener transparan dan ngalir aja seperti kita ngobrol sama sahabat kita. Oke, jadi aku mau ceritain kejadian aku minggu ini, di mana aku itu mengalami susah tidur nih ceritanya. Kayak berhari-hari aku pasti kebangun setiap jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Nah, terus, ini agak horor dikit sih, kayak pas aku kebangun itu ya aku merasakan ada sosok menyeramkan dan bahkan aku sampai ketindihan. Aku pernah cerita di reels aku yang terakhir itu. Terus, usut punya usut, ternyata seperti episode minggu lalu aku menceritakan bahwa aku itu sulit mengampuni teman aku. Nah, usut punya usut itu masalahnya. Aku tanya gitu ya sama salah satu mentor rohaniku gitu, "Oh, ternyata karena hati aku nggak beres sehingga aku itu tidurnya nggak tenang, hidup aku itu nggak tenang." Oke, pada akhirnya aku, ngerasa aku udah nggak kuat lagi gitu ya, aduh kok jadi kayak mau melakukan hal-hal pekerjaan gitu ya, kayak kepikirannya masalah itu aja masalah itu aja masalah itu aja, sampai akhirnya, suatu malam aku lupa hari apa gitu, oh hari Selasa guys. Nah Selasa kemarin aku kayak akhirnya berdoa, "Tuhan, gua bener-bener nggak kuat lagi. Masalah mengampuni ini aku kayak kalau misalnya pakai kekuatan sendiri aku nggak bisa Tuhan, aku bener-bener butuh pertolongan Tuhan." Nah itu aku doanya itu sambil, pujian penyembahan gitu kan. Terus setelah itu, aku kayak setelah berdoa itu aku keluarin pokoknya emosi aku keluarin segala macam. Sejak saat itu, aku ngerasa ada yang sesuatu yang diangkat dari badan aku gitu ya. Jadi kayak beban berat di hatiku tuh aku angkat, karena aku kan bener-bener doa jujur sama Tuhan. Ya gue susah nih, "Tuhan tolong," gitu, "aku nggak bisa, aku nggak kuat lagi menanggung ini sendirian," gitu.
Terus, sejak saat itu ya beban keangkat dan aku itu bisa tidur dengan tenang sampai hari ini. Wow, bayangin guys. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ya belum tentu juga sih, tapi mungkin kalian lagi berbeban berat gitu ya. Kalian bisa banget datang ke Tuhan. Seperti ini testimoniku. Aku datang ke Tuhan, aku minta tolong Tuhan apa membantu untuk aku mengampuni, membantu aku untuk melepaskan beban di hati ini, sehingga ya resultnya itu aku bener-bener bisa tidur dengan tenang sampai hari ini guys. Wow, praise the Lord. Gila sih Tuhan Tuhan Yesus tuh baik banget. Nah, kejadian yang tadi aku ceritain itu relate banget sama satu tokoh di Alkitab yang bener-bener dia itu doanya tuh bener-bener terbuka sama Tuhan, gak ditutup-tutupin, doanya itu begitu transparan. Nah, tokoh ini adalah Daud. And yes, pasti kalian udah tahu banget ya, di Daud itu menulis mazmur-mazmurnya itu bener-bener, wah kayak anak kecil cerita sama bapaknya gitu. Nah, kisahnya yang aku mau ceritain yaitu di Mazmur 51. Nah, jadi jadi guys, di Mazmur 51 ini tuh, ini judulnya pengakuan dosa. Nah, aku mau ceritain dikit nih. Di Mazmur 51 ini, Daud itu baru aja gitu ya melakukan dosa yang besar, yaitu dosa perzinahan dengan Betsheba. Nah, terus suatu hari Daud itu kena tegur sama Nabi Nathan gitu ya. Dan anaknya anak hasil perzinahan itu kan mati kan. Nah, kemudian hati Daud tuh hancur banget. Terus dia datang ke Tuhan dan di Mazmur 51 ini dia memohon ampun sama Tuhan. Dia kayak terbuka, "Aduh Tuhan, hatiku hancur." Terus, "So sorry kalau aku menyakiti Engkau ya Tuhan." Pokoknya this Bible verse tuh talking about this lah pokoknya. Terus aku jadi belajar banget gitu ya sama sama Mazmur 51 ini, terutama di ayat yang ke 18 sampai 19 nih. Ini ada pernyataan Daud yang bener-bener ngingetin aku banget kalau Tuhan itu nggak pernah alergi sama kegagalan-kegagalanku. Tuhan itu nggak pernah alergi sama keberadaan kita yang hancur. Tuhan itu nggak pernah alergi sama itu. Aku coba bacain ya. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, jadi dari Mazmur 18 ayat 19 ini tuh aku jelasin nih. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Jadi Tuhan itu nggak nggak terlalu senang gitu ya sama pelayanan kamu kalau misalnya kalian itu nggak punya relationship yang deep sama Tuhan. Itu artinya kalau kalian rajin pelayanan, terus misalnya kalian rajin perpuluhan, wah segala macam gitu ya, memberi persembahan yang banyak, berapa berapa banyak gitu, tapi kalian nggak punya relationship sama Tuhan, dia nggak berkenan akan pelayanan atau persembahan kalian itu. Nah, yang dia kenan itu apa sih? Yang dia kenan yaitu ketika kita itu datang jujur sama Tuhan. Makanya ini di ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Nah, jadi pada saat kita jujur sama Tuhan, pada saat kita benar-benar transparan dan terbuka sama Tuhan, dan ya itu yang Tuhan mau gitu. Karena dengan vulnerable-an kita gitu ya, sisi vulnerable kita, dengan kita being vulnerable to God, kita itu punya relationship yang deep sama Dia gitu. Layaknya kita ngobrol sama sahabat kita, ya pasti kan kayak merasa nyaman, ya udah being vulnerable, aku nggak ngerasa takut dijudge, aku nggak ngerasa takut dihakimi, dan itu Allah kita itu seperti itu. Allah kita itu bukan Allah yang suka ngejudge, "Apa sih kamu
gagal lagi, oh gimana sih, nggak, dia nggak kayak gitu, dia itu nggak alergi sama dosa-dosa dan kesalahan kita asal kita itu mau mengakuinya dan minta pertolongan Tuhan supaya kita itu nggak mengulangi lagi. So, teman-teman, mungkin kalian lagi merasa berbeban berat, terus kalian bingung mau cerita ke siapa, aduh, semuanya itu lagi sibuk ya. Tapi aku mau ingetin nih sekali lagi kalau ada satu pribadi yang siap sedia 24/7 jam untuk kamu, yaitu Yesus sendiri. Dia itu kayak bisa dibilang kayak 911-nya kita lah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk datang ke dia dengan segala keberadaan kamu. Nah, jadi aku tuh beberapa hari lalu juga, ini aku baru keinget nih. Jadi beberapa hari lalu aku lagi ngobrol sama teman dan dia juga baru mau mengenal Tuhan dan dia itu benar-benar bingung, "Kak, kalau mau doa tentang ini gimana ya?" Karena mungkin dia terbiasanya doanya berstruktur gitu ya. Aku kasih tahu aja ya kalau doa itu beneran kayak kamu tadi ngomong sama aku gitu. Kamu tadi curhat banyak, kamu tadi ceritain kekesalan kamu sama sama orang itu, ya curhat aja seperti itu. Anggap aja Tuhan Yesus itu sebagai sahabat kamu. Tuhan itu nggak pernah loh ngerasa yang kayak, "Ah, ceritamu boring banget sih, kayak itu lagi, tentang tentang kekesalanmu lagi, tentang masalahmu lagi." Tuhan tuh nggak pernah berkata seperti itu gitu kepada kita. Tapi justru dia benar-benar rindu untuk kita curhat sama dia gitu, curcol sama dia. Jadi guys, jangan takut untuk jujur sama Tuhan. Mau ceritain kegagalanmu, mau ceritain struggle dosa-dosamu, mau ceritain masalah pribadimu, kekesalanmu gitu. Bener-bener terbuka aja sama Tuhan. Karena ketika kita benar-benar terbuka sama Tuhan, disitulah awal pemulihan terjadi. Ketika kita benar-benar jujur sama Tuhan. So, teman-teman, aku mau ngajak teman-teman hari ini coba mulai untuk benar-benar terbuka sama Tuhan. Gak usah doanya panjang-panjang. Misalnya kalian lagi capek, ya cukup bilang aja, "Tuhan, aku capek." Misal kalian lagi sedih, benar-benar jujur aja. "Tuhan, aku lagi sedih." Misal kalian lagi marah atau apa, lagi nggak bisa mengampuni kayak tadi kasusku, ya jujur aja, "Tuhan, tolong aku nggak bisa mengampuni dia, Tuhan tolong aku." Dah, dengan kayak gitu, aku percaya banget nanti Tuhan itu akan bekerja di hati kita gitu. Roh Kudus akan bekerja di hati kita supaya kita dimampukan selalu untuk melewati masalah-masalah yang akan kita hadapi gitu. Percayalah, hati yang patah dan remuk itu Tuhan nggak pandang hina, tapi justru di situ nanti Tuhan turun tangan menolong kita. Oke guys, sekarang kita mau tutup dengan doa singkat ya. Aku mau doain teman-teman yang lagi struggle juga untuk terbuka sama Tuhan dan lagi berbeban berat. Oke, let's pray together. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Saat ini aku mau berdoa Tuhan buat teman-teman aku Tuhan yang lagi mendengarkan podcast ini Tuhan. Mungkin mereka lagi berbeban berat, mungkin lagi struggle sama dosa, mungkin mereka lagi nyimpen amarah Tuhan, tetapi Tuhan, aku tahu bahwa Engkau itu siap sedia Tuhan 24 jam. Engkau itu 911-nya kami Tuhan, biarlah kami boleh jujur, transparan sama Engkau Tuhan apa adanya. Biarlah kami datang kepada Engkau tuh nggak pakai topeng Tuhan, tapi bener-bener apa adanya supaya kami tidak menanggung beban itu sendiri Tuhan, tapi kami bisa menyerahkan beban-beban itu kepada Engkau dan biarlah Tuhan yang nanti bekerja Tuhan atas diri kami, biarlah Roh Kudus aja yang bekerja Tuhan atas hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Terima kasih udah dengerin curcol sama Bapak kali ini. Kalau misalnya kalian merasa terberkati sampai episode kali ini, jangan lupa kasih tombol like. Kalau misalnya kalian merasa episode kali ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, jangan lupa klik tombol share. Kalau misalnya kalian merasa ada topik yang mau dibahas nih, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya di Curcol sama Bapak, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Alright, bye-bye. See you next week.